Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Setelah mengamati video ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Yang ketiga, mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Manfaat mempelajari sistem koordinat ini ada banyak sekali loh. Nah, di antaranya mengetahui cara membaca denah lokasi. Biasanya kalau kalian pergi ke tempat wisata atau mungkin mencari lokasi suatu tempat, itu kan kalian membutuhkan denah. Lalu cara membaca denah tersebut itu memanfaatkan sistem koordinat. Ya, manfaat yang lain diantaranya membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Kemudian juga bisa membantu arsitek dalam merancang denah rumah. Ya, masuk ke subbab pertama, kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, coba perhatikan cerita berikut ini. Andi adalah seorang supir bus kota. Pekerjaannya sangat menyenangkan. Ia mengantarkan orang-orang berkeliling kota menggunakan bus yang dimilikinya. Pada hari Senin, ia mengunjungi kota bernama Mineral Town. Ini adalah peta dari Mineral Town. Nah, jika posisi Andi ada di farmland, bantulah Andi menghitung jarak dari farmland ke Rose Plaza melalui yang pertama rumah wali kota, kedua melalui gereja, ketiga melalui peternakan ayam, dan keempat melalui rumah tukang kayu. Nah, yang rumah wali kota itu ini, Mayor House. Nah, dari farmland menuju Rose Plaza melalui ini Mayor House, maka jalurnya dari sini melewati Mayor House lalu menuju ke Rose Plaza. Bisa juga melalui dari sini kemudian ke sini, belok dulu baru ke sini. Nah, jadi ada dua alternatif. Nah, setelah kita hitung jaraknya adalah 6.600 dan 5.800. Kemudian melalui gereja berarti jalurnya, nah gereja itu ini coach. Nah, melalui gereja maka dari sini sama melalui ini ya, kemudian sini. Nah, jaraknya sama dengan yang tadi, 6.600. Kemudian melalui peternakan ayam ini chicken farm, maka lebih pendek jalurnya, mulai dari farmland sini belok kiri kemudian ke utara. Nah, jaraknya adalah 4.000. Kemudian rumah tukang kayu itu carpenter, jadi dia ke selatan lewatnya, ke selatan lalu ke timur, ke utara, kemudian ke timur lagi. Nah, totalnya adalah 5.500. Nah, cerita selanjutnya, pada hari Selasa, Andi mendapat tugas untuk mengantarkan anak sekolah berkeliling Circle Center Downtown. Ia diminta membaca denah kota tersebut dan melaporkan letak tempat penting di Circle Center Downtown terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan denah Circle Center di samping. Nah, sekarang bantu Andi mengisi titik-titik di bawah ini sesuai contoh berikut. Misalkan perusahaan air minum terletak di C,5. Nah, perusahaan air minum itu ini. Berarti gambarnya yang ini. Nah, dia dari sini lurusnya itu C. Ke bawah lurusnya C, ke kiri lurus dengan 5, maka posisinya C,5. Kemudian kita akan cari letak peternakan. Peternakan itu ada di sini, maka dia ke bawah lurus dengan C juga ya, dan ke kiri lurus dengan 7, maka terletak pada C7. Kemudian kantor pos ada di sini, ke bawah dia lurus dengan huruf I, ke kiri lurus dengan angka 11, maka
letak kantor pos ada di I,11. Kemudian simpang 4. Simpang 4 itu ada di sini ya, simpang 4. Nah, dia ke bawah lurus dengan huruf E dan ke kiri lurus dengan angka 10, maka letaknya ada di E10. Kemudian bundaran. Bundaran ini ya, bundaran lurus dengan huruf E juga. Ke kiri lurus dengan angka 6, maka letaknya ada di E,6. Dan stasiun. Stasiun itu mana stasiun? Ini. Stasiun lurus dengan huruf G. Ke kiri lurus dengan angka 4, maka letaknya G,4. Ya, sekarang kita masuk ke gambar koordinat kartesiusnya. Coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini coba kita isi titik-titik berikut ini. Sumbu mendatar. Sumbu mendatar ini disebut apa? Sumbu mendatar itu ini ya. Nah, sumbu mendatar disebut sumbu X atau disebut juga absis. Jadi sumbu X itu disebut absis. Nah, sumbu tegak itu ini. Sumbu tegak disebut juga sumbu Y atau disebut juga ordinat. Kemudian sumbu X dan sumbu Y membentuk bidang yang disebut dengan koordinat kartesius. Jadi kedua sumbu ini saling tegak lurus membentuk bidang, namanya koordinat kartesius. Ya, dari denah circle center Danton tadi diperoleh sumbu tegak dan sumbu datarnya yaitu ini, yang ada di sebelah kiri dan yang ada di bawah. Nah, yang di sebelah kiri disebut sumbu Y, yang di bawah disebut sumbu X. Nah, dari denah itu diketahui bahwa bundaran tadi terletak di E,6. Nah, E ini sebagai sumbu apa dan 6 sebagai sumbu apa? Ya, E ini sebagai sumbu X dan 6 sebagai sumbu Y. Maka bisa kita simpulkan bahwa penulisan letak berdasarkan koordinat kartesius adalah X, Y. Nah, coba perhatikan gambar koordinat kartesius di samping ini. Bidang koordinat kartesius itu memiliki berapa sumbu? Ada 2 yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y membagi berapa wilayah di sini? Ada 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Nah, yang di sini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, lanjut ke cerita selanjutnya. Pada hari Rabu, Andi mendapat tugas untuk mengantarkan anak sekolah warga Green Village dari rumah masing-masing. Ia belum hafal rumah masing-masing anak, sehingga harus membaca denah Green Village terlebih dahulu. Nah, ini adalah denah dari Green Village. Sekarang bantu Andi mengisi denah rumah masing-masing anak. Yang pertama ada rumah Chelsea. Rumah Chelsea nomor 1. Nomor 1 kita cari di sini. Nah, terletak di koordinat berapa? Nah, di sini tinggal kita lihat. Dia lurus dengan negatif 10 dan juga 8. Maka koordinatnya negatif 10,8. Kemudian rumah Berta. Rumah Berta itu nomor 20. Kita lihat di sumbu X-nya dia sejajar dengan 7. Di sumbu Y-nya dengan 8. Maka posisinya 7,8. Kemudian rumah Johan nomor 10. Kita cari nomor 10 di sini. Nah, posisinya itu negatif 10 dengan negatif 1. Jadi koordinatnya negatif 10, negatif 1. Dan yang keempat rumah Oliver nomor 24. Nah, di sini berarti posisinya 8 dan negatif 1. Nah, coba sekarang isi tabel di samping ini berdasarkan informasi pada slide sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada rumah Chelsea nomor 1.
koordinatnya min 10,8. Maka koordinat ini terletak pada kuadran 2. Kemudian nomor 20 rumah Berta pada kuadran 1. Kemudian rumah Johan nomor 10, X-nya negatif, Y-nya negatif, maka terletak pada kuadran 3. Oliver nomor 24 kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika X-nya positif dan Y-nya positif, maka terletak pada kuadran 1. X-nya positif, Y-nya negatif, terletak pada kuadran 2. Kemudian X-nya negatif, Y-nya negatif, maka terletak pada kuadran 3. X-nya negatif, Y-nya positif, maka terletak pada kuadran 4. Nah, sekarang bantu Andi mengelompokkan posisi bangunan pada denah Green Village berdasarkan kuadrannya. Nah, yang pertama kuadran 1. Nah, kita lihat lagi. Kuadran 1 berarti dia daerahnya ada di sebelah sini. Nah, maaf, di kuadran 1 ini ada bangunan berapa saja? Di sini ada 18, 19, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kuadran 2, maka daerahnya di sini. Nah, di daerah sini ada bangunan nomor berapa saja? Nomor 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Kuadran 3. Kuadran 3 berarti daerahnya di sini. Nah, di sini ada bangunan nomor berapa saja? Di antaranya ada 10, 11, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kuadran 4. Daerahnya di sini. Terdiri dari 3 bangunan ini ya, berarti nomor 23, 24, dan 25. Masuk ke subbab kedua, kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Nah, sekarang kita gunakan lagi denah Green Village tadi. Nah, sekarang kita bantu Andi mengisi denah rumah masing-masing. Nah, tadi kita sudah tahu ya, rumah Johan nomor 10 itu terletak di min 10, min 1. Rumah Berta nomor 20 terletak di 7,8. Nah, kita lihat letak rumah Berta terhadap rumah Johan. Di sini rumah Johan nomor 10. Rumah Berta nomor 20. Nah, dari sini ke rumah Berta itu kan kita harus ke kanan sebanyak 17 satuan. Nah, kemudian setelah ke kanan 17 lalu ke atas. Di sini kan lebih atas, maka ke atas 9 satuan. Nah, itu letak rumah Berta terhadap rumah Johan. Nah, sehingga kedudukan rumah Berta terhadap rumah Johan itu adalah 17,9. Tadi 17 ke kanan kan positif, dan 9 ke atas positif juga, 17,9. Nah, sekarang kita akan mencari letak rumah Chelsea dari rumah Johan. Nah, di sini rumah Chelsea itu nomor 1. Tadi posisinya adalah min 10,8. Rumah Johan nomor 10. Nah, maka letak rumah Chelsea terhadap rumah Johan itu berapa? Nah, dari 10 ini ke 1, kan kita hanya perlu ke atas sebanyak berapa satuan? Di sini 9 satuan. Nah, maka letak rumah Chelsea terhadap rumah Johan adalah 0,9. Kenapa 0 di sini? Karena 1 itu di sini sejajar dengan 10. Jadi, hanya kita dari 10 itu hanya perlu langkah ke atas saja, 9. Tidak perlu bergeser ke kanan ataupun bergeser ke kiri. Jadi, yang disebut X ini 0. Satu lagi, itu kita bandingkan letak rumah Oliver nomor 24. 24 di sini terhadap rumah Johan lagi. Nah, letak rumah Oliver itu 8,-1. Maka letak rumah Oliver terhadap rumah Johan itu dari 10 ini kita ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa? Di sini 10 ya. 10 ditambah sini, dari sini 8, berarti 18 ke kanan. Maka koordinat di X-nya adalah 18.
Nah, kan kita tidak perlu ke atas atau ke bawah. Jadi hanya ke kanan 18 satuan. Maka yang di sumbu Y ini 0. Karena kita hanya ke kanan saja. Tidak ke atas atau ke bawah. Maka di sini 0. Nah, sekarang kita lihat letak rumah Johan terhadap rumah Johan itu sendiri. Jadi di sini 10 terhadap 10 sendiri. Nah, kan di sini tidak ada jaraknya. Maka posisinya 0,0. Tuh. Nah, cerita hari selanjutnya nih, hari Kamis. Andi mendapat tugas untuk menjemput penumpang di Scott Village yang wilayahnya sangat luas, tetapi penduduknya masih tergolong sedikit. Nah, sekarang bantu Andi membaca denah Scott Village agar ia tidak tersesat. Ini adalah denah dari Scott Village. Sekarang kita lengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama, pos utama. Pos utama itu terletak di koordinat berapa? Nah, kita cari di sini. Ini adalah pos utama. Koordinatnya adalah 0,0. Di titik asal ya, 0,0. Kemudian pos 1. Kita cari pos 1 di sini. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Biar gampang, langsung kita lihat aja. Dia di sini sejajar atau lurus dengan angka 2 di sumbu X. Maka ini 2 depannya. Kemudian di sini dia lurus dengan angka 5 di sumbu Y. Maka posisi titik koordinatnya belakangnya 5. Maka pos 1 koordinatnya 2,5. Kemudian pos 2. Pos 2 itu di titik ini, pos 2. Nah, di sini dia lurus dengan angka negatif 4. Dan di sumbu Y 4. Maka titik koordinatnya adalah min 4,4. Selanjutnya pos 3. Pos 3 itu di sini. Langsung kita luruskan. Di sini 3 dan di sumbu Y negatif 3. Maka titik koordinatnya adalah 3, negatif 3. Kemudian perumahan. Perumahan itu cari nih perumahan ya. Kita di sini lurus dengan angka 6. Kemudian di sumbu Y lurusnya dengan angka 5. Maka koordinatnya adalah 6,5. Kemudian pasar ini. Nah, di sini di sumbu X-nya 4. Maka titiknya di sini 4. Kemudian di sumbu Y-nya 3. Maka koordinatnya 4,3. Kemudian hutan ini ya, hutan dia lurus dengan min 8. Maka di sini sumbu X-nya min 8. Kemudian sini ke kanan itu di titik Y 5 ya. Maka di sini 5. Maka titiknya adalah min 8,5. Nah, subbab yang ketiga, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelumnya kalian harus ingat lagi apa yang dimaksud dengan dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik perpotongan walaupun diperpanjang. Jadi, nih contohnya di sini ada garis L dan garis K. Dia terletak pada satu bidang ini, bidang koordinat. Namun keduanya tidak mempunyai titik potong. Walaupun kedua garis itu mau diperpanjang sampai manapun di sini. Jadi, mau sampai kemanapun, dia tidak akan pernah punya titik potong. Nah, itulah yang disebut dengan dua garis yang sejajar. Ya, di sini garis K dan garis L ini contoh garis yang sejajar. Cara menulisnya ini. L, dua garis miring ini dibaca L sejajar K. Nah, cerita selanjutnya pada hari Jumat. Andi mengantar keluarga Smith pulang kampung di kota Cube City. Cube City merupakan kota kecil yang dilewati rel kereta listrik antar provinsi. Nah, coba sekarang kita amati denah Cube City di samping, kemudian kita lengkapi pernyataan di bawah ini. Nah, yang pertama, jalan yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X ya.
Coba kita cari jalan yang sejajar dengan sumbu X. Ya, ini ya jalan utama. Kemudian ada jalan cabang. Kemudian ada juga rel kereta listrik. Nah, ketiga jalan ini sejajar dengan sumbu X. Ini jalan utama kan ini. Jalannya sejajar dengan sumbu X ini. Ini sumbu X. Nah, jalan cabang juga, jalan cabang ini sejajar dengan sumbu X juga ini. Kemudian rel kereta listrik juga di sini sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, jalan yang tegak lurus sumbu X. Tegak lurus sumbu X. Mana saja? Ini ya, jalan gelap 1, jalan gelap 2. Tegak lurus dengan sumbu X. Nah, selanjutnya masih menggunakan denah tadi, kita cari jalan yang sejajar sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y, arahnya vertikal. Maka kita cari jalan yang vertikal. Nah, ini ya, jalan gelap 1 dan jalan gelap 2. Itu yang sejajar. Dan yang tegak lurus. Yang tegak lurus berarti yang ini jalan utama, jalan cabang, dan rel kereta listrik. Tegak lurus dengan sumbu Y. Yang arahnya mendatar, karena sumbu Y kan vertikal, maka yang tegak lurus adalah yang mendatar. Nah, selanjutnya hari Sabtu, keluarga Paul akan berlibur ke Lahore City dan Andi yang bertugas mengantarkannya. Berkeliling Lahore City menggunakan bus. Nah, ini adalah denah dari Lahore City. Nah, coba amati denah tersebut, kemudian lengkapi pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Jalan Astina. Jalan Astina itu kedudukannya bagaimana dengan sumbu X? Nah, Jalan Astina itu ini kan, Jalan Astina. Jalan Astina terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu yang mendatar ini. Maka kedudukannya adalah memotong. Nah, terus Jalan Astina terhadap sumbu Y. Ini juga memotong sumbu Y. Kemudian yang ketiga, jalan yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini ada jalan Garuda. Ini jalan Garuda. Kemudian jalan Wisnu. Inilah jalan yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.